سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi yajtabihi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin minal malaikatil muqarrabin wal anbiya'i wal mursalin wa ulil siddiqin wa syuhada'i was sholihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallu tasliman katsiran wa ba'd. Ibu-ibu sekalian, hafizakumullah. Pertama, marilah kita sejenak menghadirkan hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita menyanjungnya, dan kita mengagungkannya sebagai bentuk pengakuan atas nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Terangkai berbagai macam nikmat dan karunia, dan di antara puncaknya itu adalah ya kita berkumpul di tempat ini. Jadi kalau kita ini oleh Allah diberi umur, diberi sehat, diberi kemudahan rezeki, kemudian menjadi usaha untuk semakin mengenal Allah, semakin mengenal agamanya, kita berusaha untuk menjadikan ini sebagai sarana tahu jalan menuju kepada Allah, maka itu sudah merupakan tercapainya tujuan hidup. Mengapa demikian? Kita hidup ini kan oleh Allah diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kemudian kalau kita ini sudah dimudahkan beribadah, berarti sudah sampai tujuan. Nah, makanya kita syukuri, kita agungkan Allah. Karena tidak semua orang yang diberi fasilitas oleh Allah kemudian
kemudian itu menjadi sarana ibadah. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini saya mulai dari profil hamba Allah yang di dalam Al-Quran itu menjadi contoh bagi keluarga-keluarga. Jadi Allah banyak menyebut hamba ini mulai dari mudanya, lajangnya, sampai punya istri, sampai punya anak, sampai impiannya terhadap anak turun, anak itu keturunan. Doa-doa beliau pun menghiasi Quran, jadi doa-doa juga menghiasi Quran terkait dengan keluarga. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mulai dari salah satu di antara doa beliau dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 kalau tidak salah, surat 26 ayat 88-89 88-89. Ini potongan. Itu juga ada beberapa ayat yang menjadi doa beliau, cuma ini saya potong di yang bagian akhir. Di dalam doa itu beliau alaihissalam meminta kepada Allah kemuliaan hari akhir dan berlindung kepada beliau dari terhinanya pada waktu hari kiamat. Jadi kalau saya tadi sampaikan sekalian bahwa kalau kita sudah sampai di majelis ini, sebenarnya kita tuh sudah sampai di tujuan. Kenapa demikian? Nabi saja bersabda, Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u," kata Nabi. Kalau kalian melewati salah satu daripada taman-taman surga, maka mampir. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hiyatul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga Rasulullah? Khilaq qala khilaqud dzikr. Halaqah dzikir. Bahasa kita majelis taklim. Jadi ini adalah taman surga. Taman surga yang ada di dunia itu bentuknya adalah majelis taklim. Makanya perjalanan kita tadi ke sini, jika ikhlas lillahi ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang berjalan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka perjalanan hidup sekalian adalah pilihan surga. Apa syaratnya? Syaratnya hatinya ikhlas. Jadi semoga ini datang ke majelis taklim karena pelani yang mau tukaran bojo. Atau sumpah kalau iki putu wakeh sama orang yang cuek gerobokan akhirnya majelis taklim. Jadi bukan itu, tapi betul-betul apa? Betul-betul memang ingin menuju kepada Allah dengan cara mencari ilmu. Nah, jadi apa modalnya sekalian? Hati yang memang ketika datang ke sini diniatkan betul untuk
memahami tuntunan Allah, memahami syariat Allah, memahami atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian yang demikian itu bisa menjadi hiburan hati kita, sudah cukup. Jadi kalau kemudian begini bisa menjadi hiburan hati kita, karena apa? Kita di sini kemudian dipertemukan oleh Allah dengan apa? Dengan surga melalui keyakinan kita, maka sudah cukup. Nanti kita akan coba, ya, kita akan coba untuk memahami hal ini. Baik, kembali kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat itu beliau berdoa begini kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Itu di antara doa terakhir. Ini penting sekali. Jadi beliau menyampaikan kepada Allah, ya Allah, jangan engkau aku hinakan di hari kebangkitan, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Apa tadi kalimat beliau? Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itu harta dan anak kemudian tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini ucapan dari seorang kekasih Allah, seorang bapak ideal dan juga kakek ideal. Jadi seorang bapak yang punya anak 2 jadi nabi semuanya, punya cucu jadi nabi. Itu kan ideal, ideal. Ternyata di sini di antara modal pentingnya itu apa? Bila sampaikan tidak bermanfaat harta dan anak itu. Ingat, tidak bermanfaat ketika kembali kepada Allah. Kalau sudah sampai di sana nanti biasa balik, ibu ya. Nanti kalau sampai di hadapan Allah itu tidak bisa balik lagi. Hati-hati, gitu. Kalau kesasar di asal masih bisa balik. Yang bawa HP tinggal panggil Gojek, panggil Grab bisa. Tapi tidak bisa ketika di depan Allah. Ketika kemudian di sana sudah salah, karena menjadi salah semuanya dan menjadi sengsara semuanya. Karena apa? Kesalahannya bukan di sana. Kesalahannya adalah sekarang. Karena yang kita dapatkan di sana nanti adalah apa? Hasil daripada apa yang kita lakukan sekarang. Nah, sekarang jadi bagaimana kita ibarat orang bepergian itu dengan destinasi yang pasti, yang jelas, ya, dan kemudian kita fokus untuk sampai ke tujuan itu. Ini saya katakan pasti, karena tujuan tidak bisa ditawar. Tujuan akhirat itu adalah tujuan yang tidak bisa ditawar. Pasti akan ke sana, tinggal 2 pilihan saja. Berbahagia atau sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi berbahagia ataukah sengsara? Kalau kita pikirkan betul sekali. Bu sekalian, misalnya begini, saat berpengalaman. Kalau kita ini punya harapan, dan kita semua pasti punya harapan. Yang pasti itu harapan akhirat ataukah harapan dunia? Tidak Pak? Yang pasti itu harapan akhirat atau harapan dunia?
Gimana contohnya? Ya, itu yang penting. Ibu-ibu mungkin ada yang dulu ingin anaknya jadi camat. Misalnya, ternyata tidak jadi camat, tapi jadi lurah. Artinya apa? Yang kita harapkan tidak presisi, ya. Meskipun mirip-mirip, tapi kan ini masih di bawahnya. Ya, itu dunia begitu. Dunia begitu. Itu masih dapat. Ya, ternyata ada juga yang naudzubillah tadi. Tapi ini fakta ini fakta kehidupan kita. Ada orang merintis karir, bapak merintis karir, kurang baik, dan jujur dan sebagainya. Setelah dapat SK apa? Pengangkatan jadi kepala dinas atau kepala apa? Ya. Sekian hari, 2 hari mau dilantik, meninggal. Nah, sekarang kira-kira gagal apa enggak? Gagal apa tidak? Kalau orang berpikirnya dunia, gagal itu. Gagal. Karena apa? Sekolah mulai uji sampai kerja sampai meniti karir dengan etos kerja yang baik, jujur segala macam. Kemudian pantaslah jika kemudian dia mendapatkan apresiasi dengan menduduki jabatan yang tinggi. Tapi giliran hendak duduk jabatan itu dipanggil oleh Allah. Kalau kemudian mikir dunianya gagal, karena tidak nyampe. Tapi kalau mikir akhiratnya nyampe, sudah dirintis dengan jujur, bekerja dengan baik, dan itu kan nyampe sudah. Kenapa? Allah kan tidak melihat jabatannya kalau di sisi Allah. Lihat prosesnya itu seperti apa hamba ini. Oh, hamba sudah bekerja dengan baik, jujur, sudah saatnya sampai ke tujuannya. Dipanggil sebelum mendapat jabatannya. Kalau dunianya tidak nyampe, tapi akhiratnya nyampe. Di eman-eman kalau Gusti Allah. Ikut dari kepala dinas, anak berarti macam-macam. Itu ketemu anak buah gak jujur, takkan yang digawe ke anak buah, akhirnya tersangka korupsi, itu kan kasihan. Gitu, mas pokoknya bermacam-macam lah. Jadi bisa jadi justru diselamatkan bapak ini oleh Allah. Wis cukup sampai di sini. Biar tidak ternoda karirmu, maka apa? Saya panggil saja. Ya, sehingga selamat. Meskipun mungkin orang lain dosa akan ya sing saken sing delok. Sing saken ini yang melihat, yang mengalami tidak kasihan sudah menunaikan tugas dengan baik. Maka satu prinsip penting Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika hamba sudah melakukan proses dengan baik, sudah sampai ke tujuan, itu cara pandang Allah SWT, bukan hasil dunia. Karena apa? Ketika hamba itu sudah dalam proses, maka Allah pasti akan memberi yang lebih baik. Tidak ada kebahagiaan akhirat yang sama dengan usaha manusia, tetapi apa? Lebih baik. Allah berfirman, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha." Barang siapa yang datang dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, maka baginya balasan capaian yang lebih baik dari yang dia usahakan. Itu prinsip akhirat. Dan harus ingat, Ibu sekalian, yang sekarang ini akan kita tinggalkan. Yang di akhirat akan kita jelas. Mana yang pasti? Yang pasti yang akan dijelas.
yang ditinggalkan sudah tidak pasti. Nah, kembali ke doa Nabi Ibrahim tadi. Kenapa beliau mengatakan bahwa ya Allah, anak benar-benar bermanfaat? Yang bermanfaat adalah hatinya. Ternyata Allah itu menggambarkan tentang kegagalan manusia di dunia itu karena kelalaian. Apa maksudnya lalai? Jawabannya lalai. Apa sembrono ya? Iya. Sembrono. Jadi lali. Ya, saudara lali. Atau terlalaikan, terlupakan, tersita oleh perhatian yang lain. Itu kegagalan manusia itu kata Allah karena itu, karena terlalaikan oleh yang lain. Apa contoh? Suratnya apa suratnya? Misalnya Alhaakumut takatsur. Oke. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian wahai manusia at-takatsur, bermegah-megah. Bermegah-megah itu apa ya? Kami sini bermegah-megah itu aja ayatnya itu. Nah, bermegah-megah itu kemudian pola pikir, pola hidup bermegah-megah itu melalaikan sampai hatta zurtumul maqabir. Sampai waktu tiba saatnya orang itu singgah di kubur. Kenapa kok dikatakan singgah oleh Allah? Zurtumul maqabirnya singgah di kubur, maksudnya di kubur sementara saja. Lah betul. Sekarang saya tanya, mati itu lama atau sebentar? Loh, mati itu lama atau sebentar? Mati itu sebentar, Bu. Gitu, mati itu sebentar. Orang di depan kepala Israel, terus berikutnya, nah, fisiknya, tubuhnya diantar oleh keluarganya, oleh semua, dan oleh pelayan masuk ke makam. Ruh diangkat dulu kemana? Ke Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kemudian selesai pemakaman, berikutnya entah bagaimana hasilnya di hadapan Allah, dikembalikan ruh itu kemana? Ke jasadnya lagi, hidup lagi dia. 3 langkah setelah pelayan itu pulang, hidup lagi dia. Berarti apa? Lama sebentar. Sebentar. Dan yang lama hidupnya mati itu sebentar. Makanya yang ditakuti itu adalah pintu yang sebentar ini menuju kehidupan yang lama. Sehingga Nabi SAW itu ditanya tentang orang cerdas. Nah, kira-kira kalau kita ditanya gimana jawabannya? Orang cerdas itu yang kaya macam-macam. Mungkin yang akademisnya tinggi sampai S3, profesor atau apalah. Ya, itu cerdas. Nabi tidak itu jawabannya. Apa jawaban Nabi SAW? Ini untuk keluarga kita, untuk kita juga. Ya Rasulullah, di seorang sahabat Ansor tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi akyas. Wahai Rasulullah, orang yang pintar itu yang kayak apa? Yang cerdas kayak apa? Apa jawaban Nabi SAW? Ya, qala aktsaruhum lil mauti dzikron. Sing akeh eling mati. Wis sekolah kita bubar semua itu. Betul kan? Sekolah kita bubar semua itu. Cari ya, dan cari di KD apa namanya? Kompetensi sekolah kita, anak-anak kita. Nanti cari standar kecerdasan tercapai hasil belajar banyak yang mati enggak ketemu.
Tidak ketemu. Mari kita coba kita kenapa Nabi ngomong begitu? Itu kriteria pertama. Yang kedua kata Nabi, wa aktsaruhum lima ba'da. Nah, wa aktsaruhum lima ba'dahu istidadan fa ulaika aqyas. Dan orang yang paling banyak mempersiapkan hidup setelah mati itulah orang cerdas. Lo gak bisa, ya kita kembali ke tadi itu. Akhirat itu kita jelang, betul? Ya, dunia kita tinggalkan. Berarti apa? Yang setelah mati itu yang lebih penting. Yang setelah mati itu yang penting. Nanti keluarga juga begitu. Ayo, coba saya sambil sabar ilustrasi. Kita ini kan tema kita kan kebersamaan keluarga di surga. Misalnya kita ini ibu-ibu lebaran, gitu, datang, anak-anak datang, bahkan yang sudah bercucu juga datang. Sekarang saya tanya, apakah kebahagiaannya 100%? Ya, apakah lebaran kan masih seneng tau kumpul-kumpul, nonton bareng, lupa bareng gitu ya, rekreasi bareng. Tapi pertanyaan saya, apakah kebahagiaan 100%? Anda sing paling gampang mas, ya teko anak tapi menurut ambruk loro, perjalanan jauh sakit, bayar yo ambruk, kena demam, kena flu, berkurang sudah. Nah, itu nggak sementara loh. Misalnya ternyata punya 3-4 anak, semuanya berkeluarga, nasibnya tidak bodoh, ya kan? Nasibnya tidak sama. Ada yang mentereng, gawa mobil, sing motor siji gak ada pengkapan. Tapi ngobrol, bahagia apa enggak? Kita berusaha menampakkan kebahagiaan walaupun ada telah tidak bodoh ternyata. Lihat kan masih berkurang. Tidak tutup. Nah, itu ceritanya anak mau dengan putu. Cerita sing ini orang ini, sing itu tidak larang gue. Orang kebahagiaan semua. Makanya katakan bisa coba ngomong liangnya, kan gitu. Untuk tidak mengurangi terlalu banyak kebahagiaan yang sudah kita dapatkan. Sing tidak terlalu penting banget bisa dibicarakan berbeda saja. Nanti misalnya anak yang satu ngomong proyeknya, yang satu bukan kerja di proyek, tidak di proyek malah. Akan sini ada yang kirim saja dia ngomong. Itu apa? Itulah berkumpulnya dunia. Apalagi jika standarnya kita pakai untuk bahagia pun juga dunia semakin tidak utuh lebaran kita. Ya begitulah dunia itu, beda dengan akhirat. Makanya puncak kebahagiaan keluarga itu harus diletakkan, ditumpukan kepada kebersamaan akhirat. Dari surga bukan neraka, urutan. Ya, kebahagiaan kepada puncak kebersamaan di surga. Terus enak itu terus. Tapi kagak kalau sampai itu Allah pandai membaca. Jadi Allah sangat pandai membuat semua orang bahagia di surga dengan bahagianya masing-masing. Nah, kembali lagi kepada Nabi Ibrahim tadi. Jadi ternyata manusia itu di dalam kerugiannya terkait dengan agama karena lalai. Kata ini Allah yang bilang itu, Allah berfirman. Nah, bermegah-megah itu apa? Di dalam surat Al-Hadi ayat 50 surat 57.
ayat 21. Itu Allah memahamkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, dan ini harus kita ingat-ingat sebagai pedoman cara pandang kita dalam kehidupan. Apa kata Allah? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwali wal aulad. Ini hakikat dunia, kata Allah. Apa kata Allah? I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah oleh kalian semua wahai manusia bahwa dunia itu dulinan, tidak serius. Apa? Main-main. Kedua, lahun. Apa? Kelalaian. Maksudnya apa? Alhaakumut takatsur. Nah, sudah. Yang ketiga, zina, berhias-hias, berindah-indah. Ini saya pikir zina itu biasanya apa ya maksudnya ya? Yang kenapa kok oleh Allah digambarkan dunia dengan main-main dan dengan kelalaian? Ya, ternyata sekarang, kita hitung bersama. Zina itu paling tidak di antaranya kalau dunia itu contohnya adalah aksesoris, gitu, aksesoris. Jadi kan aksesoris itu jangan jadi mikir itu kadang-kadang apa? Tidak dulu suwe mikir. Contoh, kalau kita mantu misalnya, andai kata pelanggan kursi biasa, sah apa tidak? Sah sebenarnya, tapi mosok kursi biasa, tidak begitu. Akhirnya jadi wadah ketika membuat pelaminan itu merambat apa merambatnya? Mosok kursinya dok, mikir tembok akhirnya tembok dia bisa, gitu. Nah, ngono ya kadang-kadang iki lek dihias iki di masjid ndak iso ya, kudu ndek gedung. Nah, kan. Di gedung. Tibane gedung gede. Akhirnya tempat duduk menyesuaikan, biasa menyesuaikan, tidak cukup mau dikai altar kayak untuk lampu udah sekarang juta itu. Iya tau? Nah begitu itu zina. Perhiasan itu begitu. Mulai sebenarnya murah, kalau kursi biasa murah. Tapi kita sudah mengukur pelaminan sudah itu dihitung saja. Sehingga jajannya seminggu disiapkan saya paling tidak setahun untuk mikir. Ya begitulah. Kelihatan itu anak sih jalan ini mau. Itu kabeh bisa mulai bagian anggap masalahnya. Ya itulah. Nah, jadi kita kadang-kadang bertambah tidak sederhana cara berpikir kita karena apa kata Allah? Karena zina tadi. Padahal zina itu adalah bagian akhir dari hiasan kita ini. Jadi Allah bercerita bahwasanya ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatkum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Ini zina. Wahai anak Adam, aku sudah turunkan pakaian kepadamu. Untuk apa? Untuk menutup aurat. Itu satu. Kedua, warisha, risha itu adalah zina, artinya perhiasan. Jadi tidak sudah cukup menutup aurat, tapi apa? Ada sisi estetika yang dicari. Lalu Allah menegaskan di belakangnya, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Artinya hati yang bertakwa, pribadi yang bertakwa, itulah yang terbaik. Jadi sekiranya pakaiannya biasa saja, tidak apa-apa. Yang penting menutup aurat.
Ya toh? Maka jangan sampai pengajian jadi berat karena urusan pakaian. Ya toh? Sing berarti pengurus sing berarti jamaah bisa. Wah, kalau sesuai begitu itu tidak sesuai dengan apa? Dengan yang dijadikan Nabi. Karena ngaji itu gampang. Jadi ngaji itu adalah satu ruang yang harus luas, bisa dimasuki siapapun tanpa kecuali, dan tidak memberatkan serta tidak merepotkan. Maksudnya kenal Gusti Allah cek wanele. Ya kan itu. Jangan sampai kita yang mau kenal Allah itu menjadi sulit, berat, menjadi beban, menjadi pikir macam-macam. Karena Allah tidak buat macam-macam tanpa untuk mengenal Allah itu. Nah, jadi sekali, maka dengan doa Nabi Ibrahim tadi kita jadi tahu, oh sebenarnya bukan persoalan keberadaan harta dan anak itu yang jadi masalah, tapi apa? Harta dan anak yang bisa menimbulkan kelalaian hati. Ya kan? Apa? Harta dan anak yang bisa menimbulkan kelalaian hati. Makanya dulu sekalian, kita kalau punya anak jauh, entah belajar, entah bekerja, entah apa, kok kemudian anak itu nelpon tidak mau duit anaknya, meskipun duit apa? Bu, ini doa dihafalkan deh, bu senang bu bisa, ya tak? Pak, ya tak? Yang ini ada doa dihafalkan ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Itu yang tidak akan sampai kepada Allah. Anak kita tuh peduli dengan doa yang akan didoakan oleh, diucapkan oleh ibunya. Itu penting. Apa anak yang memikirkan agama orang tua? Disyukuri. Ketika anak kita masih peduli, misalnya apa namanya, bu, apa yang menghambat sholat, apa yang menghambat ngaji, akhirnya diberi fasilitas oleh anaknya, diberikan HP, bu ini untuk ngaji, yuk, bu juga ngaji ya, bukan ngaji tapi lihat lu akeh. Fungsi daripada HP itu, untuk ngaji saja, tutorial masaknya berjam-jam. Ya, tutorial pasang kudung berjam-jam. Ngajinya tidak suwe. Ya, jadi kenapa oleh anak diberikan HP itu dengan berbagai macam aplikasinya, HP yang ada jadwal sholatnya, ada doanya, ada terjemah Qurannya, masya Allah. Jadi ketika kita oleh Allah diberikan karunia anak atau keluarga kita, suami atau istri atau orang tua, yang kemudian ketika bertemu bersama itu adalah pembicaraan yang tidak ada perbedaan kebutuhan di dalamnya. Apa itu? Keimanan. Kalau sudah bicara iman, bicara amal soleh, sing dunia ini pas-pasan ya butuh, sing supir ya butuh, sing pinter ya butuh, sing tidak pinter ya butuh kabeh. Disepakati semuanya itu, kan gitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tur ayat 21, surat 52 ayat 21, Allah berfirman tentang apa? Tentang balasan Allah kepada seorang hamba. Disitu Allah sebutkan walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahin.
Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman, kemudian anak turunnya, anak cucunya mengikuti beriman, kami pertemukan nanti dia. Kami pertemukan dia. Untuk apa? Para ulama mengatakan ini adalah bonus kebahagiaan. Di luar amal-amal pribadi yang sudah diberikan pahalanya oleh Allah, maka Allah berikan kebahagiaan tambahan sebagai penyempurna. Apa itu? Diketemukan dengan keluarga, dikumpulkan dengan anak istri. Meskipun sekalian, nanti Allah tidak menghilangkan derajat masing-masing. Anak orang tua kadang-kadang entah itu orang tua lebih tinggi amal dan imannya hanya lebih rendah atau sebaliknya. Tapi selama sama-sama beriman, bagaimana? Allah janjikan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami nanti akan pertemukan mereka. Maka topik utama kita, pembicaraan dunia kita di dalam keluarga kita, itu adalah topik keimanan. Jadi apa? Topik utama pembicaraan kita di dalam keluarga kita itu adalah topik keimanan. Lu masa kita tidak boleh bicara harta? Silakan saja. Tapi bukan banyak atau sedikitnya. Tapi apa? Satu, benar tidaknya. Dua, berkah tidaknya. Nanti kalau kita bicara tentang banyak tidak, ya tadi itu nanti seperti lebaran tadi. Tapi kalau kita bicara benar tidaknya, maka itu yang jadi fokus pembicaraan kita. Anak kita pulang, mobil banyak, kinis-kinis, itu datang. Lebaran kan itu biasa. Terus kemudian ketika datang itu, Bu, Bapakku, besok kita sholat di sana. Kita berdoa di sana. Kira-kira bagaimana tanggapan orang tuanya? Bu seneng. Apa namanya? Karena naik mobil baru. Nah, kalau topik kita adalah topik iman dan dan amal soleh itu, tidak itu dulu yang dibicarakan. Le bayaran piro. Ya, apa kamu memberikan bayaran piro? Ini aku ngomong nyicil oma, terus lunas betul. Dari Pak, jadi saya itu mobil, kita udah ada mobil 300 juta. Bahkan kalau dihitung kalau Bapak ya, kalau tidak masuk ya deh. Kalau apa mau duit kondi dalam itu, kalau tidak masuk ya, kondi duitmu ini. Sekarang tapi ini nyicil Pak, iya mas nyicil, Pak. Sebulan terus cicilan semuanya. Ternyata misalnya kalau untuk rumah dan mobil cicilannya 5 juta misalnya, ya. Biro, anakmu sekolah, dia macam-macam, terus ini tidak masuk hitungan ini. Duit kau dia. Nah, apa? Timbang kok ditakoni malaikat, ditakoni bisa saja. Di akhirat Allah yang audit. Aku malah menumpak mobil, kalau tidak diaudit bisa nih opo. Kalau Gusti Allah, tak audit saya ini. Lek tidak bener, bapak mobil. Tidak mobil tidak opo. Ya, terus kok biar pengeluaran tutup kok nang sholat. Ya. Jadi begitu. Itu apa? Jadi harta bukan saja dibicarakan, anak juga dibicarakan anak, tetapi apa yang dibicarakan? Nah, kalau hati itu seperti kata Nabi Ibrahim tadi, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, maka apa? Maka
atribut-atribut dunia itu harus diaudit supaya tidak menjadi beban akhirat. Ya. Karena apa? Sudah susah dihindari hati kita. Dulu rumah ambil, dulu mobil anyar, itu kan dia mulai adanya. Sing bapake berhasil jadi anak. Nah, ndak kudu, jadi sumbut, kalau sumbut itu sumbut, tapi gini. Tapi harus zaman sekarang di Indonesia ini bagi saya barang halal itu ada dua hukum. Ya, ada dua hukum. Jadi hukum halal versi agama kita Islam dan halal versi KPK. Kalau KPK tidak mencurigai itu, oleh yang punya duit dianggap halal, boleh diambil, boleh buat beli rumah, boleh tanam sawah, macam-macam. Mas tidak tahu itu duit apa, tapi sebenarnya KPK membolehkan dianggap boleh. Betul apa? Nah, ya tidak khawatir, tidak khawatir. Jadi akan dikatakan bahwasanya kita tidak boleh mengatakan bahwa cari dua yang sing haram itu susah, kemudian sing halal, kita tidak boleh begitu. Tapi apa? Bahwasanya begitu mudahnya dan begitu dekatnya kepada hal yang terlarang minimal syubhat, ya kita harus akui itu. Makanya hati-hati. Nah, apa di sini filternya? Filternya kalaupun salih tadi. Nah, di dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Imran 14 yang disebutkan itu oleh siapa? Allah. Zujina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah min dhahabil fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth. Ya, Allah menjelaskan watak kita. Tanpa kecuali, kan ini manusia. Tanpa kecuali, watak kita. Apa kata Allah? Dijadikan suka, dihiaskan dalam hati manusia dalam diri itu kesukaan kepada satu istri atau suami, dua anak, laki-laki atau perempuan, ketiga harta, dengan berbagai macam varian harta itu. Apa kata Allah di belakangnya? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan dunia. Ini kita catat. Artinya begini, kalau senang kita itu semata-mata istrinya, suaminya, atau anaknya, atau hartanya, terus pokoknya senang di wajah, tidak ada kriterianya. Kenapa kok senang bojoku sholihah? Kenapa cinta suami saya soleh? Ya. Kenapa tidak dinikmati? Ini harta halal. Kenapa? Harta halal itu adalah hak orang beriman. Misalnya, nah kalau begitu cara berpikirnya, hati selamat. Tapi kalau semata-mata kepada orangnya, kepada bendanya, dengan tidak kemudian melihat hukumnya bagaimana, itu kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan dunia. Dan kalau dunia berarti apa? Itu yang akan kita tinggalkan. Dan yang kita tuju adalah tanggung jawabnya. Nah, jadi ibu sekalian, sekarang bagaimana agar keluarga tadi, seperti yang menggambarkan? Maka yang pertama harus ada komitmen iman dulu. Dibiasakan dalam keluarga Bapak untuk bicara tentang agama, bicara keimanan. Kalau enggak, itu ngomong agama itu dari musuhi. Terus malam minggu nang batu begini.
tidak ngaji mungkin bersumpah kalau jerman tidak akhirat loh gitu loh. Kalau tidak biasa bicara surga itu nanti akan jadi bicaranya mengganggu. Betul. Jadi kalau kita tidak biasa bicara agama akan menjadi pengganggu, ya, perusak suasana. Man kadang-kadang akhirnya, misalnya temu alumni, kalau saya bicara agama, pasti kalau saya mencet enggak, pasti begitu. Karena apa? Begitu alumni senang. Lalu kenapa? Ternyata hatinya senang itu bukan pada agama, bukan pada ini benar, ini baik, bukan itu. Tapi yang penting ini senang, iso garai kakak, iso garai guyu, ya, iso garai guyon. Nah itu kebahagiaannya di situ. Betul sudah kata Allah, innamal itu dunia laibun wala pun dunia itu hanyalah banyak tulisan. Ya, lalai. Lek ngomong agama itu serius banget sih, gitu nanti ngomong. Loh ya, kalau coba nanti ditengok apa akunnya anak-anak itu, entah itu Instagram, entah itu apa, lihat nanti dialog mereka, ya toh? Untuk agar kita tahu kemana anak kita berteman dengan siapa, berdialog dengan siapa. Ini bisa menjadi anugerah kalau temannya tepat. Teman dialog itu tepat menjadi masalah kalau teman dialog itu salah, bermasalah. Tidak apa-apa, oke? Tidak apa-apa, ya. Lakukan dengan lain. Kalau kamu punya kalau sopo sih, lihat akunnya, followernya itu sopo ya. Coba untuk dibayangkan, gitu? Dibayangkan, misalnya anak kita ini perempuan, gitu? Perempuan kadang-kadang dia ngomong dokter coba Islam bisa dibuka Google ini, fotonya sama loh, fotonya penyanyi. Memang tadi buatan, ya, buatan. Jadi siapa ini? Ini apa? Lo pasti pendek ini lampau, pasti pendek. Kadang enggak bro. Karena nanti coba deh. Jadi batasi Quran besar saya kira, jadi batasi Quran ditanya itu. Jadi loh, putri sopan lagi tanya, kamu kenal tak dulu? Enggak. Terus ini kenal kamu enggak lama seperti ini. Ya kan, coba kita nawar. Dengan kagum dengan orangnya, kadang-kadang kafir misalnya, ya tak? Sudah dikagumi, kafir juga. Ya Allah, kayak dalam kalau Islam yang ganteng ya, dikagumi juga, ya kan? Nah, nanti baliknya ke kita. Coba selama ini yang dibicarakan lawan jenis oleh keluarga ini apa toh ya? Kok sampai anak tidak tahu bagaimana membuat kriteria? Ini tidak dikenal bisa. Ya, saya itu hampir nangis ketika bisa mengajar sekolah SD. Hampir nangis terus mengajar agama, pas ngajarnya sudah jam-jam capek itu. Jam-jam capek berarti kan jam-jam menjelang zuhur itu. Kita Nabi Musa. Karena dia Islam, Quran muter. Jadi di dinding itu Quran karena mereka tiap pagi baca Quran. Saya ajak membuka Quran. Jelang Musa, ya Allah, buka Quran itu berat sekali kayak siji. Karena tak mau waktu, gitu. Kenapa males gitu loh? Males. Ya Pak, ini. Terus akhirnya sebelum pulang saya taskis. Yang belum punya komik siapa? Oh, mulai berubah wajahnya. Nah, wajahnya udah mulai berubah. Yang punya komik siapa?
Bagaimana kalau minggu depan bawa Naruto? Wah, bebel sekelas. Wah, seru Ustaz. Siapa yang tidak nangis? Coba punya tokoh manusia setengah siluman ya Pak. Iki dono naik iki jin ini kan kalau itu kan manusia setengah siluman. Masuk ana wong debrengos koyo kucing. Tapi itu coba, ini apa? Ketika itu menguasai ranah berpikir anak-anak kita, itu menandakan betapa intensnya mereka, betapa luar biasanya cerdiknya penulis itu untuk menjadikan bagaimana cerita fiktif itu masuk soal itu jadi nyata dalam bahasa mereka. Lalu itu kalau Nabi Musa ya masalahnya. Menanggusan tokoh sejarah faktual itu luar biasa itu tidak masuk dalam hati mereka. Ayo, kalau begini kita bisa apa yang kita katakan? Kalau saya menggunakan anak kita seperti itu, sekarang anim itu ya. Kemarin ada yang sana Mas Lawi, jurusan pasir. Apa skripsinya? Tentang anim Ustaz. Saya sedih tuh. Tafsir kok apa dengan apa namanya temanya? Ya, saya kuliah dengan NOO. Tema yang sama, muatan yang sama, ada yang faktual. Kalau saya kan apa namanya sudah seperti itu. Tapi ya gimana lagi? Ini apa namanya penggemar ini ya begitu. Akhirnya sampai Quran itu dipak bagi saya, dipaksa-paksa untuk dikaitkan ke sana. Inilah karunia kita. Jadi makanya kalau kita sekarang membayangkan bersama keluarga di surga, kalau tidak betul-betul kita lakukan, kita kawal betul keluarga kita ini, maka bisa nanti bukan berkumpul yang membahagiakan, bertemunya saling menuntut. Na'udzubillah. Bertemu itu bukan untuk saling berbahagia, nanti dipertemukan. Orang-orang berbahagia itu dipertemukan. Mereka akan bercengkrama di surga. Engkau ketemu keluarga, ketemu tetangga, insya Allah ketemu satu pengajian seperti ini. Ya, insya Allah. Tapi apa? Dia harus asalnya imannya ya harus jadi ajar utama. Maka teman-teman keimanan ini harus menjadi topik. Yang kedua, di dalam surat Ar-Ra'd, ini sudah panjang ya ayatnya berapa, tapi saya ambil yang satu nanti, yang lain silakan dibaca. Surat 13 mulai ayat 19 sampai ayat 24. Oke. Jadi apa? Ayat 19 sampai ayat 24 itu kriteria orang yang nanti akan masuk surga sekaligus keluarga. Jadi ini tidak hanya iman global, enggak, tapi dirinci oleh Allah. Dirinci dalam surat Ar-Ra'd mulai 19 sampai ayat 24. Nah, di ayat 23 itu Allah sampaikan begini tentang surganya. Ya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga Aden yang akan dimasuki oleh mereka bersama man sholat,
orang yang soleh dari orang tuanya, kemudian pasangan-pasangan hidupnya, wal dzurriyyatihim, dan juga keturunannya. Apa syaratnya? Apa yang sama di situ? Mereka masuk surga bersama orang tua, pasangan hidup, dan keturunan yang soleh. Nah, berarti kesolehan. Soleh itu sekalian, itu dalam konteks ini adalah perwujudan dari keyakinan iman. Jadi kalau ibu-ibu ingin injil istana surga itu dari sekarang, dulu ya, dari sekarang. Harapannya SHM dikasihkan ketika nazar. Kok bisa gitu ya? Jadi betul. Ini apa namanya? Kalau ingin masuk apa? Ingin bayangkan surga, harus sekarang. Biasakan mengimajinasikan surga. Sebagaimana biasakan mengimajinasikan kengerian neraka, dan selamat dari neraka. Sebab dulu sekalian biasanya ngaji boleh bahas rokok, bahas surga, sing ngaji ngantuk. Lah sing ngaji ngantuk iku Ustaz ini ngomong apa? Ngomong kurma gak udah seneng. Ya kan surga itu kan ada kurmanya. Delima bukan buah favorit. Ya, kan gitu kan? Kan ada delima, dan setelah ada delima, ada macam-macam. Ini bukan buah favorit. Mesti begitu ketika bahas surga itu. Ya. Sehingga kadang-kadang surga menjadi sesuatu yang tidak menarik. Sementara yang menguatkan orang beramal soleh itu adalah bayangan surga itu. Yang menguatkan orang untuk kuat menahan dari yang dilarang Allah adalah karena yang neraka. Itu rumus. Ulama-ulama menyampaikan itu. Kenapa kalau banyak bahas ini? Kenapa kok beriman itu apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa kok begitu? Ya boleh akhir ya, surga neraka kan itu aja. Ya. Jadi sebelum tanya jawab, kita coba merencanakan. Karena kan gini, coba kita semua ini tanpa kecuali kan untuk dunia saja kita merencanakan, kan? Ya kan? Mengapa untuk akhirat kita tidak merencanakan? Jadi kadang-kadang rencana akhirat kita itu global, rencana dunia detail, kebalik-balik. Seharusnya apa? Rencana akhirat itu apa? Detail seharusnya. Makanya ngaji tiap Rabu itu harus punya catatan. Biar catatannya adalah pendetilan rencana untuk masuk surga. Jika agar apa? Agar surga tidak dianggap sebagai dongeng. Ya, agar apa? Agar surga tidak dianggap sebagai dongeng, dan agar kita ini sekalian mencapai level keyakinan yang namanya ihsan. Dulu pernah dengar ihsan? Karena ada Islam, ya, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu apa? Masih ingat pelajarannya ihsan itu apa? Ojo lagi. Saya yakin pernah disampaikan ini. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah.
Melihat Allah jadi lihat masuk ganda. Kan yang menegak itu kan Allah. Ini beribadah seolah melihat Allah. Ya, kita beribadah tidak pernah melihat surga. Dengan apa? Dengan keyakinan. Ya, dengan keyakinan. Nah, bagaimana yang dipupuk terus keyakinannya agar kita ini kalau sebelum ihsan, tapi kemudian kita baca Quran sedikit paham, dengar surga itu terus merinding. Dengar surga itu merinding, masya Allah, surga itu jadi hiburan kesedihan kita dengan dunia. Ini betul. Jadi kita juga rumah baca Quran dengan surga itu jadi penyembuh. Penyembuh kalau kita dengan dunia. Makanya konsep ngaji kita kalau ada yang kurang pas dibenahi. Untuk apa? Agar punya target dalam kita belajar. Ya. Jadi kita belajar surga. Makanya untuk merancang surga bagaimana tadi itu? Ya. Pertama diprogramkan dan diinginkan, dibayangkan bagaimana. Tapi bayangkannya jangan pakai YouTube ya. Nanti surga ini gambar Swiss sampai ada gambar Swiss kayak gambar Cina awal, tapi benar adalah film-film di Eropa. Enggak, lihat Quran, baca Quran. Ya. Nah, terakhir, jadi tadi saya sampaikan cicilannya apa untuk surga? Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman. Surat Pasal 1 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Pak, ini kita analogikan dengan dunia. Jadi kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang beriman kepada Allah ini adalah akad jual beli kita dengan Allah. Karena orang tidak beriman tidak bisa masuk surga. Gitu? Jadi pertama yang harus kita lakukan akad jual beli dengan Allah itu apa? Harus beriman dulu, itu akad jual belinya. Nah, sekarang cicilannya apa? Tsumastaqamu, lalu istiqomah dengan amal soleh. Istiqomah itu apa sih? Kita ini kalau beramal baik, ikhlas, ajak sampai apa? Sampai nanti menjelang mati. Itu namanya istiqomah. Terus sampai kita mati. Nah, itu kata Allah dalam surat itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika orang itu nazar, kata para ulama tafsir, ketika sekarang mau masuk datang. Apa? Ketika bergembira. Ini masih belum masuk surga ya. Masih apa? Belum masuk surga. Masih jelas meninggal. Apa? Jangan takut, jangan sedih. Kalau yang mengucapkan ini malaikat, sekarang berarti ini adalah perintah Allah. Sekarang ini perintah Allah. Jangan takut, jangan sedih. Yang ketiga, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gembiralah dengan jaminan surga yang sudah dijanjikan. Kalau kita nyicil rumah di dunia itu biasanya SHM diberikan setelah lunas, betul? Ya sudah lunas ya. Tapi sudah ditempati, ya sudah ditempati. Jadi mesti ini cuma sertifikasi di bank sana oleh di bank sebagai jaminan, ya sebagai jaminan. Nah ini tidak.
belum menempati, tapi examnya sudah dikasihkan dulu oleh Allah. Apa itu? Wa absyiru gembira dengan surga yang dijanjikan. Itu ketika kita nazar. Cicilannya apa tadi? Akadnya adalah iman, cicilannya amal soleh, istiqomah. Nah, jadi misalnya rumah kita hari tidak besar, tidak apa-apa. Sambil ngaji, berangkat, sambil jalan, niat amal soleh, nyicil rumah di surga. Nah, ya. Jadi apa? Ini amal soleh. Jalan tapak-tapak itu adalah meniti surga. Dan amal-amal kita demikian. Maka agar semuanya dibuka berita-berita tentang surga ini, dipahami dengan baik, sehingga termotivasi. Ya. Nah, berikutnya ajak juga keluarga. Jadi penghargaan kita kepada anak, kepada istri, suami itu adalah pada apa tadi yang sama. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholat, masuk surga bersama dengan orang tua, suami istri atau anak yang soleh. Maka itulah standar penghargaan kita kepada anggota keluarga kita, kesolehannya, saling mendukung untuk amal soleh. Anaknya biar ngaji, saya ingin gawe, kok ternyata anak itu kok paten sih gawe duit ya akeh, mungkin ngajinya kok. Nah, tidak seperti dulu diingatkan. Eling yona, apapun oleh penggaban barokah ngaji waktu mahasiswa, itu lali. Dia maksudnya paten ngaji, nah, setelah kemudian sibuk dengan pekerjaan baik, maka kemudian apa? Terus mulai seperti sembahyang, ngaji sudah tidak sempat, lewat. Akhirnya dosa untuk semayani. Ya. Jadi kita semua diingatkan, ingat kamu dulu dapat pekerjaan, dapat istri, dapat apa karena barokahnya ngaji jadi tinggal ujung digowo, dapat rezeki ngaji ini ditinggal. Ya, jangan sampai kembali Pak, dilestarikan, diabadikan sebagai apa dan juga. Oke, wallahu الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.